teman-teman semuanya, selamat datang di Bucin. Kita bukan bicara tentang cinta, tapi bicara ukur calon pemimpin. Bersama dengan saya Dini, untuk beberapa menit ke depan kita akan ngobrol bareng dengan kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa. Nah, seperti yang teman-teman harapkan nih, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa dengan nomor undi kedua yaitu Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Dinda? pasti kabarnya baik. Oke, selama masa pandemi apa aja sih yang Kak Dinda lakuin kira-kira? Selama pandemi kan perkuliahan dari rumah online. Jadi kuliah seperti biasa mengikuti jam jadwalnya. Oh, berarti kuliah secara online di rumah aja nih Kak ya? Berarti Iya. jarang ketemu sama teman-teman juga kan Kak ya? Ya minimal lah seminggu sekali dapat juga ke Denpasar untuk ketemu sama teman atau acara apa gitu. Oh, oke. Mungkin kemarin kan udah disebar pamflet, udah ada foto Kak Dinda, terus juga visi misinya nih. Mungkin sekarang lebih asik kalau misalnya Kak Dinda memperkenalkan diri secara langsung nih Kak, ke teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oke, semuanya perkenalkan terlebih dahulu saya Nimade Adinda Aryanurul. Saya dari angkatan 2018A. Sekarang ini saya semester 5. Nah, untuk asal saya berasal dari Kabupaten Karangasem, di ujung timurnya Pulau Bali. Di sini saya sudah di FKH ini sekitar 2,5 tahun. Pertama kali saya ke sini itu karena cita-cita saya ingin jadi dokter hewan. Kemudian dukungan juga dari orang tua. Sampai saat ini bisa juga bertahan sampai semester 5. Oh, oke. Berarti Kak Dinda di sini ngekos Kak ya? Iya, kos. Oke, benar. Mau tahu sedikit nih Kak, kenapa Kak Dinda itu memilih organisasi LPM Suara Satwa dibandingkan dengan dua organisasi yang lain Kak? Jadi kalau kenapa milih LPM Suara Satwa daripada dua organisasi lainnya di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan? Pertama, kalau organisasi kepemimpinan itu sudah dari SMP udah pernah ikut, SMA juga udah pernah ikut. Nah, untuk jurnalistiknya sendiri itu baru pertama kali di tingkat mahasiswa ikut. Jadi saya tertantang untuk mencoba gimana sih organisasi di bidang jurnalistik itu kayak gitu. Terus menurut saya jurnalistik itu juga kayak lebih beda dari organisasi lainnya karena selain dituntut menjadi orang yang bertanggung jawab juga dituntut mengeluarkan ide-ide supaya bisa menghasilkan artikel atau tulisan yang bagus. Oke, berarti ingin mencoba hal yang baru Kak ya di tingkat mahasiswa ini Kak ya. Kalau boleh tahu kan Kak Dinda udah 2 periode nih di LPM Suara Satwa. Kira-kira ada nggak sih yang bisa di-share ke teman-teman semuanya, hal-hal yang menarik yang Kak Dinda dapetin di organisasi tersebut Kak? Jadi untuk di LPM Suara Satwa sendiri, itu hal yang menarik. Pertama, kekeluargaannya. Karena dari periode-periode sebelumnya, baik dari kakak kelas yang sudah tamat, yang terdiri dari badan konsultan, dan kakak-kakak lainnya itu masih tetap membimbing kita sampai saat sekarang ini. Beliau aktif memberikan upgrading, pelatihan-pelatihan, sesuai dengan divisi yang ada di LPM Suara Satwa, sehingga kita lebih terlatih kayak gitu, diberikan tentang multimedia, diberikan tentang layouter dan cara menulis. Jadi kayak lebih kekeluargaannya itu tetap terjalin walaupun kakak tingkatnya itu udah tamat kayak gitu. Oke, kalau misalnya saya lihat nih Kak Dinda banyak banget prestasi tentang karya tulis. Berarti Kak Dinda memang minat banget ke bidang jurnalistik kan Kak ya? Kalau untuk prestasi yang di karya tulis itu sebenarnya lebih ke akademik, beda dengan tulisan yang di jurnalistik. Kalau tulisan yang di jurnalistik itu sifatnya kayak ke publik, memberitahu publik, informasi publik. Kalau tulisan ilmiah itu lebih ke tentang studi literatur kayak gitu. Oh, kita dapat informasi baru nih teman-teman terkait dengan perbedaan antara karya ilmiah dengan jurnalistik juga. Nah, sekarang Kak Dinda kan kemarin udah jadi anggota dari APM Suara Satwa. Terus sekarang udah mendapatkan gelar nih menjadi kandidat dari pemimpin umum LPM Suara Satwa. Kira-kira gimana sih perasaannya Kak Dinda? Kalau untuk jadi kandidat sih itu perasaan gimana ya bilang untuk ke tahap ini tuh ada juga perasaan bangga, tapi ada juga perasaan cemas. Kalau misalnya nanti saya terpilih, bisa nggak saya membawa baik nama
LPM Suara Satwa itu. Bisa nggak saya memajukan LPM Suara Satwa seperti yang udah dilakukan kakak-kakak PU sebelumnya kayak gitu. Kak Dinda kan merasa cemas nih, kira-kira ada nggak sih motivasi khusus yang membuat Kak Dinda tetap semangat untuk maju menjadi pemimpin umum LPM Suara Satwa? Kalau motivasi khusus sih nggak ada, karena saya sendiri tuh pakai diri saya sendiri jadi motivasi gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya orang lain itu mau mengikuti saya kalau nanti saya jadi pemimpin umum kayak gitu. Kalau misalnya eh, dari saran-saran, melihat juga dari saran-saran PU dari sebelumnya kayak gitu, apa yang udah mereka lakukan, terus apa yang belum, dan usahakan kalau nantinya terpilih gitu, usahakan sayalah yang bisa mengambil yang belum dilakukan oleh PU di periode sebelumnya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya nih Kak. Pasti teman-teman semuanya pada penasaran kan terkait dengan visi dan misi Kak Dinda sebagai kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang visi dan misi Kakak. Ya teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi yang saya bawakan pada pemilihan umum raya kali ini. Nah, di sini saya membawakan visi dan juga misi. Yang pertama saya akan menjelaskan visi saya terlebih dahulu. Visi saya ya ini menjadikan LPM Suara Satwa sebagai lembaga pers yang kekeluargaan, aktif, interaktif, dan terampil dalam menyampaikan informasi kepada publik yang berkualitas dan bermanfaat serta profesional. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya membawakan 3 buah misi. Yang pertama, membangun internal LPM Suara Satwa sebagai organisasi yang aktif, interaktif, dan profesional, di mana dengan senantiasa nantinya akan meningkatkan dan juga mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, caranya itu pertama, lakukan upgrading dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya di LPM Suara Satwa sendiri itu sudah ada upgrading dan pelatihan. Tetapi biasanya pembicaranya itu dihadirkan dari kakak kelas atau kakak tingkat yang sudah terdahulu. Tapi pada kali ini untuk lebih meningkatkan kemampuan anggota LPM Suara Satwa itu bisa mendatangkan pembicara ataupun tentor yang memang lebih mumpuni di bidangnya gitu. Mungkin akan didatangkan pembicara dari luar atau mengundang dari lembaga pers di 12 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana ini. Kemudian misi yang kedua itu meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Nah, untuk intrakampus yang dimaksudkan di sini sudah tentu Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang dalam hal ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Sedangkan kalau untuk yang ekstrakampus itu LPM yang ada di lingkungan Universitas Udayana dan juga lembaga-lembaga di luar Universitas Udayana. Untuk misi yang lainnya, misi ketiga itu meningkatkan kualitas dan juga jaringan distribusi LPM Suara Satwa, terutama majalahnya, dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan-perubahan sesuai arus perkembangan zaman demi eksistensi LPM Suara Satwa. Nah, untuk misi yang ketiga ini sejalan nampaknya dengan kondisi saat ini, di mana kan sekarang pandemi tuh. Iya, benar banget, Kak. Pandemi, masyarakat di rumah, otomatis informasi atau berita-berita dari handphone, dari media digital. Nah, sebagai LPM Suara Satwa kan punya majalah Suara Satwa itu. Gimana kita caranya supaya majalah LPM itu tetap eksis di kala pandemi? Caranya adalah dengan membuat majalah yang go online, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya pemaparan visi dan misi dari Kak Dinda. Nah, sebenarnya nih Kak, kemarin kita udah buka sesi pertanyaan buat mahasiswa-mahasiswa yang penasaran banget sama Kak Dinda. Nah, terkait dengan misi Kak Dinda yang hubungan antara organisasi ini, gimana sih cara Kak Dinda untuk meningkatkan sinergitas antara ketiga senat yang ada di FKH?
Jadi kalau untuk bagian itu, sinergitas antara senat mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan, sebenarnya kan dari dulu sudah pernah direncanakan gimana caranya antara LPM Suara Satwa, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama Badan Perwakilan Mahasiswa itu kayak membuat acara bersama biar kekeluargaannya itu saling timbul, biar kerjasamanya itu kelihatan. Tetapi sampai sekarang itu kan belum pernah ya dilaksanakan. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya itu bisalah kita bicarakan gimana caranya, terlebih di situasi pandemi sekarang, misalnya kayak dibuat upgrading bersama atau acara apa. Yang pertama pastinya kayak kumpulkan dulu petinggi-petingginya gitu, kayak sama-sama kedua, barulah kita menghimpun anggota. Kalau misalnya langsung kita membuat itu tanpa adanya koordinasi yang jelas, itu juga susah. Jadi yang pertama itu kita harus koordinasi lah dulu antara ketiga lembaga tersebut. Oke, berarti kayak kita harus lebih berkomunikasi sama koordinasi juga Kak ya. Oke, untuk selanjutnya kita tahu kalau misalnya LPM Suara Satwa ini latar belakangnya jurnalistik nih Kak. Nah, kalau misalnya dari Kak Dinda sendiri, gimana sih caranya untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam bidang tulis-menulis nih Kak? Kalau untuk meningkatkan minat mahasiswa, terutama bidang tulis-menulis itu memang sedikit susah. Karena kan kalau menulis itu ada namanya writer's block. Kalau orang tanpa motivasi dirinya sendiri untuk nulis itu nggak bisa, apalagi kalau sampai dipaksa. Jadi cara untuk untuk meningkatkan itu bisa kita berikan contoh-contoh penulisannya seperti apa, seperti yang dilakukan LPM Suara Satwa kan diberikan majalah dengan desain yang berbeda-beda setiap edisinya. Kemudian tulisan juga di dalam majalah itu kan ada juga pena mahasiswa. Pena mahasiswa itu bebas kok, siapa aja boleh nulis. Jadi yang berkeinginan misalnya untuk punya penelitian kecil-kecilan nih, bagi yang mau masukin artikelnya bisa hubungi aja bagian LPM Suara Satwa kayak gitu. Oke, berarti dari pena mahasiswa itu bisa dari siapa aja Iya, Kak ya. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang punya karya tulis bisa banget menghubungi dari LPM Suara Satwa. Di majalahnya udah ada wadahnya iya sendiri udah Kak ada ya. wadahnya. Oke, nah sekarang ngomongin tentang masalah pandemi nih Kak. Pandemi yang di tahun ini jadi masalah penting banget. Kira-kira kalau misalnya di periode Kakak terjadi hal yang tidak terduga seperti pandemi ini, apa yang akan Kakak lakukan Kak? Kalau untuk pandemi ini kan kita juga nggak tahu kan kejelasannya sampai kapan. Terus gimana cara kita untuk mengatasi pandemi itu. Nah, LPM Suara Satwa kan anggotanya banyak nih. Kalau mengadakan rapat, nggak mungkin kan semua anggota berkumpul kan. Jadi kita sementara waktu gunakanlah media-media yang ada kayak gitu. Kan bisa bisa lewat Webex, bisa lewat Zoom, bisa Google Meet. Jadi kita maksimalkanlah dulu di sana. Kalau seandainya kurang, belum menemukan solusi yang tepat di sana, bisalah kita datang ke suatu tempat, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah maksimal orang yang berkumpul itu berapa, itu harus diperhatikan juga. Oke, berarti yang terpenting adalah kesehatan kita semua dan banyak banget solusi sebenarnya Kak ya kalau misalnya kita bisa cari-cari lagi. Nah, kita seru banget nih ngomongnya Kak, tapi sayang banget waktunya udah hampir habis dan mungkin untuk teman-teman semuanya Kak Dinda ada yang mau ingin disampaikan statement terakhir mungkin Kak? Untuk terakhir penutupnya, saya ingin berpesan kepada teman-teman di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan, nanti saat pemilihan dimohonkan jangan golput, karena golput itu bukan pilihan. Kalau kalian pilih nomor 1 atau nomor 2, itu kembali lagi ke masing-masing diri kalian. Yang terpenting kalian percaya terhadap orangnya, kalian mendukung orang itu secara sepenuhnya. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk follow IG Pemira @pemirafkh 2021. Nah, untuk menutup sesi kali ini nih Kak, gimana kalau misalnya kita kumandangkan salam tercinta kita? Gimana Kak? Siap Kak? Siap. Viva Veteriner Indonesia. Viva Veteriner Indonesia.